Anda kembali di Metro Siang dan tadi pembahasannya sudah cukup komprehensif ya oleh Gemma Tanjung dan juga Prihadi tadi. Namun kali ini segmen Santap Siang juga akan membahas studi BMKG soal megathrust zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang tinggal menunggu waktu. Bersama warga Aceh yang sudah punya pengalaman menghadapi gempa dan tsunami bermagnitudo di atas 9 akan dipandu Al-Hadi Habibie di sebuah kafe di tepi pantai Aceh Besar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ancaman gempa megathrust. Lantas, sudah siapkah infrastruktur mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat kita dalam menghadapi ancaman megathrust? Saya Al-Hadi Habibie akan membahasnya sambil santap siang bersama warga Aceh di Maha Corner Cafe. Berada persis di tepi pantai yang teduh dengan pepohonan pinus di sekitarnya. Maha Corner Cafe tidak hanya menyuguhkan pesona panorama alam Samudra Hindia, melainkan juga mengusung konsep rustic klasik. Kafe yang terletak di desa Mon Iken, Loknah, Aceh Besar ini hadir dengan desain interior berbahan daur ulang yang ramah lingkungan. Menu makanan yang disajikan juga tak kalah menarik. Salah satu best-sellernya adalah pizza berbagai varian. Dipanggang dengan cara tradisional, yaitu di dalam tungku dengan kayu bakar, menambah aroma, menggugah selera. Selain menu western, pengunjung bisa juga menikmati masakan Nusantara maupun Asian food. Di antaranya mie rebus dan nasi goreng. Minuman yang ditawarkan pun beragam, mulai dari yang segar-segar seperti Dragon Fire Mojito hingga ragam minuman kopi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan warga Aceh. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Prof. Muksin Umar, terus kemudian juga di sebelahnya lagi ada Kak Riswati, dan di sebelah kiri saya ada Kak Risma. Kita akan ngobrol soal megathrust menunggu waktu. Namun sebelum kita mulai perbincangan ini, kita simak dulu informasi berikut ini sambil kita icip-icip dulu, Pak Prof. Muksin dan juga Kak Risma, kita icip-icip dulu sajian ini. Silakan. BMKG kembali mengingatkan ancaman gempa megathrust menyikapi adanya seismic gap di zona Mentawai Siberut dan Selat Sunda. Di wilayah sepanjang batas lempeng aktif itu tidak mengalami gempa besar selama ratusan tahun. Kekosongan gempa itu harus diwaspadai karena dapat melepaskan energi. Megathrust tinggal menunggu waktu. Jika dilihat dari peta, resiko gempa dengan magnitudo maksimal 9,2 di zona Aceh Andaman telah terjadi 2004 silam. Sementara zona Mentawai Siberut maupun Selat Sunda masih terhitung berpotensi gempa dengan kekuatan di atas 8. Ada 16 zona di seluruh Indonesia yang memiliki potensi megathrust. Untuk itu, otoritas dan warga harus bersiap menghadapi gempa besar. Mempersiapkan alat peringatan dini. Dan mitigasi. Bukan tidak mungkin gempa besar Aceh yang diikuti tsunami terjadi di zona megathrust lain di negeri ini. Dan untuk membahas soal megathrust yang menunggu waktu ini, saya langsung saja mungkin tanya ke Prof. Muksin. Prof, mungkin bagi sebagian masyarakat banyak juga mungkin yang belum tahu apa sih sebetulnya megathrust ini. Ya, Indonesia ini kan memang dikelilingi oleh subduksi, zona subduksi akibat penunjaman lempeng Australia di bawah Indonesia. Nah, karena ada subduksi itu ada potensi terjadinya patahan atau sesar naik
Nah, yang dinamakan dengan trust itu adalah gempa yang terjadi akibat mekanisme sesar naik. Itu karena naiknya lempeng Eurasia, yaitu di Sumatera dan Indonesia naik ketika dorongan dari lempeng Australia yang terus-menerus. Dan namanya mega itu maksudnya adalah potensi gempanya itu mencapai skala 8. Ya. Nah, lalu kemudian kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan ya sebagai masyarakat ataupun juga pemerintah dalam menghadapi peringatan atau informasi terkait dengan megatrust yang tinggal menunggu waktu ini? Sebenarnya kalau di Aceh kan sudah kejadian itu. Jadi megatrust yang dimaksud itu adalah gempa yang sesar naik dengan kekuatan 8 ke atas. Kita sudah mengalami tahun 2004 dengan skala 9 ke atas. Kemudian Nias juga sudah mengalami di tahun 2005 dengan skala 8 ke atas. Nah, itu sudah terjadi. Jadi bukan sesuatu yang baru dan itu memang sudah lama disampaikan oleh para saintis. Tapi ada beberapa segmen yang memang dulunya pernah terjadi gempa dengan skala 8 ke atas, justru sekarang sudah lama tidak terjadi. Jadi di Aceh itu sudah, di Aceh dan Nias sudah pernah terjadi dan menghasilkan tsunami di tahun 2004. Mungkin masyarakat yang takut itu yang belum pernah mengalaminya. Apalagi kan Aceh juga pernah terjadi gempa yang juga memicu tsunami tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Kalau Kak Riri sendiri belajar dari tsunami Aceh, kira-kira apa yang harus dilakukan? Misalnya apakah mitigasi bencana ini menjadi sangat penting, begitu wajib hukumnya? Peringatan dini kan penting sekali ya, sirine, dan saya pikir setelah tsunami itu kita udah ada ya perangkat untuk antisipasi. Jadi deteksi dini itu kan udah ada peringatan dininya, terus juga memastikan tempat evakuasi, termasuk di masyarakat harus diajarkan juga masyarakat kita cara mengevakuasi diri. Makanya simulasi kebencanaan itu menjadi penting ya, supaya masyarakat tuh paham kalau terjadi bencana mau ngapain. Dan yang satu lagi yang paling penting, memastikan kelompok marginal. Kita lihat saat itu kelompok perempuan dan anak yang paling banyak ya, itu kelompok rentan lansia yang tertinggal. Nah, itu juga perlu dipastikan ketika menyusun sebuah mekanisme evakuasi, itu juga harus dipikirkan bagaimana proses penyelamatan untuk kelompok-kelompok rentan itu. Dari Kak Risma ada harapan ataupun juga saran, Kak? Saya pikir kenapa megatrust ini jadi panik gitu ya? Kan sebenarnya Padang kemarin megatrust Sumbar itu juga sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, itu biasa saja. Kemudian nah ini saya pikir ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam komunikasi risiko sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menjajali masyarakat dengan sesuatu yang berbau ancaman, tetapi kita minus panduan. Kita nggak punya panduan. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, bagaimana menyiapkan panduan-panduan yang termasuk tadi risk knowledge-nya yang bagus ke masyarakat. Kalau masyarakat sudah memiliki pengetahuan risiko yang bagus, insya Allah mungkin dia akan merasa dia juga akan bisa memahami ya, bisa nggak langsung panik gitu. Oh, ini karena dia punya risk knowledge-nya yang bagus, sehingga oh ini dia sudah bisa tahu akan ada periodisasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya pemerintah itu harus menciptakan banyak panduan-panduan sebenarnya bagaimana kalau kita bilang ya, bagaimana kita menata masyarakat ini ya. Sebenarnya seperti itu. Artinya ancaman nyata itu sebetulnya ada memang mitigasi yang lemah itu yang bisa menjadi ancaman serius juga begitu ya. Dan itu mitigasi itu yang harus diperkuat ya. Dan seperti yang disampaikan BMKG bahwa memang mengenai gempa megatrust ini sebetulnya juga bukan prediksi atau peringatan dini bahwa gempa besar ini akan terjadi dalam waktu dekat. Karena itu memang masyarakat juga diminta harus tetap tenang, bisa beraktivitas seperti normal, seperti biasa. Namun yang terpenting adalah memiliki kesadaran terkait ancaman ataupun juga potensi bencana yang memang bisa terjadi di sekitar kita dalam waktu-waktu tertentu. Dan tentu saja juga kita berharap pemerintah perlu menyiapkan sistem informasi dan peringatan dini seputar gempa tsunami yang cepat dan akurat, dan juga bisa terus membangun atau memelihara kesadaran ataupun juga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dari Aceh Besar, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.